Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila liyaumiddin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Mahdi. Alhamdulillah. Syukran jazakumullah khairan kepada teman-teman ummahat yang sudah menjawab salam dari saya. Baik, selamat siang semuanya sahabat cahaya. Ini dengan Maya, Mama Mahdi dari Rumah Quran Cahaya. Ahlan wa sahlan wa marhaban di seri Ketangguhan Keluarga dengan tema strategi menaklukkan hati dari Rumah Quran Cahaya. Insyaallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita memujinya, kita memohon pertolongan kepadanya, kita memberikan haknya Allah terhadap hidup-hidup kita, dan kita memperjuangkan apa-apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita, dan kita juga memperjuangkan apa-apa yang sudah Allah larang terhadap kita. Semoga insya Allah kita senantiasa dalam kebaikan, dalam penjagaan Allah. Salah satunya adalah Alhamdulillah Allah kasih kita nikmat bermajelis kembali. Ini Zoom pertama kita lagi ya, setelah Ramadan, Insya Allah, setelah Lebaran, Masya Allah. Alhamdulillah, selamat datang semuanya. Nah, hari ini kita akan bahas, Masya Allah, sama sih ya dengan kajian parenting yang lalu, cuma kita akan lebih spesifik mengkerucut tentang ketangguhan keluarga. Kita akan banyak menggali, meneladani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada beliau, pada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa berada di jalan beliau hingga hari kiamat kelak insya Allah. Dan semoga kita pun termasuk sebagai salah satu orang yang senantiasa mau mengikuti jejaknya Rasulullah. Nah, hari ini Alhamdulillah judul kita adalah strategi menaklukkan hati. Ada peserta yang tanya ke saya, Mama Mahdi, ini menaklukkan hati siapa? Oh ya benar juga ya, karena dikatakan hanya menaklukkan hati. Jadi ternyata insya Allah hari ini kita akan bedah yang kita taklukkan adalah hati kita sendiri. Plus semoga dengan ridha Allah dan pertolongan Allah kita pun bisa menaklukkan hati suami kita. Nah, Masya Allah saya izin share screen. Jadi tema ini sebenarnya terkhusus ya untuk kita, untuk para istri, untuk ibu yang masih merasa berjuang sendiri, yang masih merasa tidak sevisi dengan suaminya, yang masih kadang berdebat dengan suaminya dalam mengasuh dan mendidik anak-anak. Alhamdulillah grup Telegram Rumah Quran Cahaya dibuat dengan landasan bahwa teman-teman ummahat kamu tidak sendirian. Ya, jadi Masya Allah teman-teman ummahat gak sendirian. Buktinya, di perkenalan saja teman-teman ummahat bisa lihat, oh ternyata ada ya yang mirip kebiasaan-kebiasaan baru setelah menikah. Oh ternyata bukan hanya saya saja yang menghadapi suami yang introvert. Oh ternyata bukan hanya saya saja yang harus belajar masak. Oh ternyata dan sebagainya.
Jadi ternyata kita jadi merasa, wah Masya Allah, saya nggak aneh sendiri ternyata. Oh ternyata Masya Allah, teman-teman ummahatun berjuang. Sama seperti perjuangan saya. Cuma beda medan tempur. Iya, penyumi. Nah, kemudian hari ini kita akan bahas tentang bagaimana cara kita menaklukkan hati kita, plus cara kita menaklukkan suami kita, insya Allah dengan pertolongannya Allah. Kita akan mulai sama-sama merefleksikan hati kita untuk Allah dengan mentadaburi Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Siapa peserta yang berkenan untuk membacakannya? Bacakan ayatnya, bacakan artinya. Ambil Al-Qur'annya, Uma Indra, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Insyaallah, jazakillah khairan Uma Indra. Semoga Allah memuliakan Uma Indra sekeluarga. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Nah, teman-teman ummahat, di sini kita banyak belajar. Ini biasanya ya salah satu ayat favorit yang dimasukkan di dalam undangan pernikahan. Apakah di sini ada undangan pernikahannya yang pakai ayat ini? Insya Allah ya. Jadi ceritanya ayat ini bukan ayat yang baru. Bahkan kadang kita biasa mendengarnya. Kita biasa mengetahui bahwa oh iya ada kok ayat bahwa kita diciptakan berpasang-pasangan. Kita diciptakan untuk cenderung satu sama lain, Masya Allah. Oh ini ada nih dari Umar Rahmat. Ada ya di undangan pernikahannya. Barakallahu fikum. Nah, kita juga kadang dengar nih dari teman-teman kita sendiri, dari keluarga juga, dari tetangga bahwa kalau kita datang di nikahan dikatakan bahwa semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Ternyata itu diambil dari ayat ini, teman-teman ummahat. Sakinah, mawaddah, warahmah. 3 kata itu ada semua dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Ternyata dari situ. Enggak asal dikatakan kenapa harus sakinah, kenapa harus mawaddah, kenapa harus warahmah, enggak. Tapi memang letter-letternya diambil dari Quran Surah Ar-Rum ayat 21 ini. Karena ternyata tujuan menikahnya ya, Masya Allah, bukan buat mencari kebahagiaan, bukan buat agar kita enggak jomblo lagi, bukan agar kita ada yang antar-antar kalau keluar. Bukan buat ada teman seperjuangan, bukan ya.
Tapi Allah udah kasih kita clue, kasih kita petunjuk bahwa insya Allah pernikahan itu kalau kita nikah, Allah akan kasih pasangan yang sesuai dengan diri kita, yang akan membuat kita cenderung. Cenderung itu artinya kita dekat, kita mau ke situ. Walaupun mungkin kadang-kala kita berbeda, tetapi kecenderungan kita mau kembali ke situ, itu cenderung. Kecenderungan ini mengantarkan kita pada 3 hal. Sakinah, mawaddah, warohmah, Masya Allah. Ini dari Bunda Tita. Waktu akad nikah dibacakan ayat ini, Masya Allah. Barakallahu fikum. Dari Umarana. Ya, jadi kalau ada mau pengantin baru, pakai doa arumin, iya Masya Allah. Barakallahu fikum. Sakinahnya di mana? Sakinahnya ada di kata agar kamu merasa tentram. Kalau ada di sini yang punya Al-Quran perkata, bagus banget ya. Kalau di Al-Quran perkata itu langsung kelihatan artinya. Kalau kita ambil satu penggalan saja, litas kunu itu. Artinya agar kamu cenderung dan merasa tentram. Ternyata dari situ kata sakinahnya, Masya Allah. Terus lanjut lagi. Mawaddah. Terus lanjut lagi. Warohmah. Jadi 3 unsur ini Masya Allah yang Allah berikan sebagai karunia ketika orang menikah. Semoga sakinah, merasa cenderung dan tentram. Semoga mawaddah, dipenuhi dengan rasa kasih, ya, cenderung dan merasa tentram. Kemudian penuh rasa kasih. Dan terakhir, dan warohmah dan sayang. Rasa kasih itu cinta dan sayang, Masya Allah. Terus apa hubungannya dengan ketangguhan keluarga? Nah, kalau kita lihat ummahat, kebanyakan dari ayat-ayat Allah itu sebenarnya kalau yang dibacakan di terjemahannya Umma Indra tadi itu terjemahannya dia pasangan ya. Untukmu pasangan-pasangan. Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Tapi di beberapa terjemahan dikatakan menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Jadi sebenarnya dalam beberapa ayat Al-Quran itu yang diajak dialog sama Allah, yang diperintahkan sama Allah suaminya dulu. Laki-lakinya dulu, kawamnya dulu. Jadi kalau misalkan ya kita ngambil terjemahan untukmu istri-istri, berarti kan Allah menyatakan ini untuk kawamnya, untuk laki-lakinya dulu. Sebagaimana laki-laki ya, kalau misalkan mau menikah kan mereka yang melamar ya, mereka yang mendatangi. Jadi dikatakan bahwa laki-laki itu, suami itu, kawamnya itu, Allah kan menciptakan istri-istri. Menciptakan pasangannya. Tapi kalau kita mengambil terjemahan yang pasangan, biasanya kita memaknai bahwa oh ini yang dimaksud ini perempuan. Yang Allah menciptakan pasangan perempuan itu. Padahal sebenarnya dalam Al-Quran itu lebih sering suami dulu, kemudian pasangannya, kemudian anaknya. Pasangannya di sini artinya istrinya itu. Jadi memang tiangnya yang Allah sebut paling pertama untukmu, mu di sini itu laki-laki. Mu di situ artinya suaminya. Baru kemudian istrinya, baru kemudian anak-anaknya. Sama dengan di surah yang lain yang kita harus bertakwa dulu,
ya, dan tidaklah kita harus bisa memenuhi diri kita dulu, kita harus bisa bertakwa pada diri kita dulu, baru setelah itu Allah akan menciptakan kita istri-istri kita, istri dan pasangannya yang juga bertakwa, keluarganya bertakwa, anak-anaknya bertakwa, baru lahirlah imam yang bertakwa. Jadi luar biasa kalau kita lihat ya, bahwa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih duluan menyatakan laki-laki itu. Jadi kalau dikatakan laki-laki itu adalah pemimpin, udah sangat jelas ya. Bahkan Allah sendiri ketika berbicara, laki-laki selalu didahulukan. Dan apa yang disebut dahulu, berarti itu lebih utama daripada apa yang disebut setelahnya. Ini kita bahas di seri peradaban ya, di keluarga sebagai investasi peradaban. Nah, karenanya Masya Allah, ternyata sakinah, mawadah, warohmah itu berasal dari istri. Kaget nggak? Sakinah, mawadah, warohmah itu berasal dari istri. Dari kita. Coba lihat. Untukmu, istri-istri dari jenismu sendiri. Supaya apa? Kamu, ya laki-laki ini ya, suami ini, cenderung dan merasa tentram. Gimana ceritanya dia bisa cenderung dan merasa tentram? Istrinya litas gunung. Istrinya yang membawa sakinah. Berikutnya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih. Maksudnya gimana, Masya Allah? Ternyata istrinya yang penuh dengan rasa kasih. Lanjut lagi, warohmah dan sayang. Jadi luar biasa sekali cara Allah memberikan kita petunjuk bahwa akar dari rumah tangga itu adalah suami sebagai pemimpinnya yang selalu disebut-sebut di awal, yang menjadi tiang dari rumah tangga itu, lalu kemudian diciptakanlah istri tersebut, di mana istri ini membawa 3 hal, sakinah, mawaddah, warahmah. Berarti jatuhnya rumah tangga qadarullah, hancurnya rumah tangga, berpisahnya 2 orang bisa jadi karena istrinya gagal memfungsikan diri sebagai 3 hal ini. Sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah kita akan pecah masing-masing ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Poin pentingnya adalah sakinah, mawaddah, warahmah itu ternyata dari istri dulu. Itu ternyata kita, wanita, perempuan yang membawanya di dalam rumah tangga kita. Sampai sini bisa dipahami? Setelah itu insya Allah kita akan masuk ke masing-masing. Sakinah, kemudian mawaddah, kemudian warahmah. Yang tadi ya, yang Al-Furqan 74 ya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami ya. Masya Allah. Jadi Al-Furqan 74. Bentar. Yang belum pernah ikut seri peradaban, saya khawatir nanti nggak bisa mengikuti. Saya kasih dulu. Al-Furqan 74. Nah, sama di Al-Furqan 74 itu juga Masya Allah, Allah kasih isyarat. Ya Allah, yang berdoa ini suami kawam. Anugerahkanlah kepada kami, kepada para suami, kepada para laki-laki, kepada para kawam, istri kami, pasangannya,
dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya saya katakan di awal bahwa yang paling pertama yang bertakwa itu kami dulu. Kami ini bapaknya ya, suami kita, laki-laki si Kawam. Beliau dulu, pribadi dulu. Lalu setelahnya Allah datangkan istrinya yang bertakwa, Masya Allah. Lalu kemudian Allah datangkan keturunan mereka yang bertakwa. Kemudian dari keturunan tersebut lahirlah sebuah keluarga yang bertakwa, ketemu di masyarakat, keluarga bertakwa, keluarga bertakwa, keluarga bertakwa, jadilah satu orang muncul menjadi imam dari orang-orang yang bertakwa. Itu maksudnya. Yang Allah ajak dialog, yang berdoa di sini adalah suaminya, kawamnya, laki-lakinya. Sama dengan Arum 21 ini. Cuman dari beberapa terjemahan banyak yang bilang pasangan ya. Makanya kadang saya pun kadang awalnya miss, ini pasangan berarti istri ya. Berarti ini istri diciptakan pasangan. Oh, diciptakan laki-laki. Enggak kayak gitu. Karena yang paling pertama diciptakan juga adalah Nabi Adam alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Adam merasa sepi, merasa hampa. Allah ciptakan Hawa. Dan ternyata Hawa ini Allah ciptakan dengan membawa 3 fungsi dalam pernikahan tersebut, yaitu litaskunu, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Masya Allah. Semoga bisa dipahami ya. Kalau agak jelimet, gak apa-apa, sama-sama kita jelimet. Saya bukan orang ahli tafsir, saya bukan belajar agama, tapi saya senang memecah-mecah seperti ini. Jadi kita sama-sama belajar. Insya Allah. Nah, kita lanjut. Sakinah. Katanya bukan sakinah ya, tapi katanya itu litaskunu. Tapi orang-orang bilangnya sakinah. Karena lebih dekat ke arti tentram. Litaskunu itu agar artinya, kalau kita lihat di Al-Quran Perkata, kalau teman-teman juga punya ya, Al-Quran Perkata bisa dilihat. Litaskunu itu artinya agar kamu cenderung. Cenderung itu artinya kita selalu mau ke situ. Walaupun mungkin ada yang membelokkan kita, tapi kita selalu ingat untuk ke situ. Itu cenderung. Selalu melakukan itu. Kemudian tentram. Tentram. Jadi satu fungsinya wanita, Masya Allah, tabarakallah, itu dicenderungi sama suaminya plus merasa tentram. Luar biasanya adalah, Masya Allah, tabarakallah, kata litaskunu di dalam Al-Quran itu Allah sebut lagi. Ada di Quran surat Yunus ayat 67. Litaskunu yang kedua Allah sebut lagi di Quran surah Al-Qasas ayat 73. Litaskunu yang ketiga Allah sebut lagi di Quran surah Ghafir ayat 61. Yang agak asing dengan Ghafir ini Quran surah Al-Mu'min. Nah, boleh ya 3 peserta saya minta kita sama-sama buka lagi Quran. 1 orang Yunus, 1 orang Al-Qasas, 1 orang Ghafir atau Al-Mu'min. Kita dengarkan litaskununya. Siapa yang bersedia? Mamsyah ya, Masya Allah. Silahkan Mamsyah. Quran surah Yunus, surah ke-10, ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh
Yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar. Masya Allah. Jazakillah khairan, Mamsya. Semoga Allah melapangkan segala urusannya Mamsya sekeluarga. Amin. Nah, teman-teman udah dapat Yunus 67. Alhamdulillah. Ada ya litas kunu? Kalau kita lihat artinya, di Al-Quran berkata, litas kunu di sini artinya agar kamu beristirahat. Beristirahat. Di mana kita beristirahat? Kita lihat kata sebelumnya, Laila ya, malam. Masya Allah. Jadi, Allah menjadikan malam bagimu, bagi kita orang-orang mukmin, Masya Allah, agar kamu beristirahat. Dapat satu litas gunung. Masya Allah. Kita lanjut Al-Qasas 73. Siapa ya peserta yang berkenan bacakan ayatnya sama artinya? Umadiyah silahkan. Berarti nanti Fikah gofirnya ya. Al-Qasas itu surah 28 ya, kalau nggak salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan adalah karena rahmatnya, dia dijadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Jazakillah khairan Umadiyah. Semoga Allah memberikan karunia-Nya untuk Umadiyah sekeluarga. Amin. Insya Allah ya. Dapat lagi. Ada litas gunungnya? Ada, Masya Allah. Jadi luar biasa kalau kita lihat artinya di sini litas gunungnya agar kamu beristirahat. Di mana kata Allah beristirahatnya? Lihat di ayat di kata setelahnya. Fihi, pada malam hari. Fihi-nya itu yang Allah menciptakan malam, Laila, wan nahar, Lailanya malam. Jadi Allah katakan Allah ciptakan malam agar kita beristirahat di malam tersebut. Sama katanya litas kunuh, agar kamu beristirahat dengan Quran surah Yunus tadi. Dan merujuknya ke malam, Masya Allah. Ada apa dengan malam? Satu lagi nih, Gofir. Kak Fika silahkan. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubshira. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Allah lah yang menjadikan malam untukmu agar kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh Allah benar-benar memiliki karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jazakillah khairan Kak Fika. Semoga Allah merahmati Kak Fika sekeluarga. Insya Allah. Barakallahu fikum. Wah, luar biasa ya. Udah ada yang mulai connect. Jadi, Masya Allah, dari Yunus, dari Al-Qasas, dari Ghafir, ini semua ternyata punya litas kuno sama litas kunonya di ayat Ar-Rum tadi, ayat 21, tapi artinya beda. Kalau yang sebelumnya di Ar-Rum, artinya agar kamu cenderung dan merasa tentram. Di Quran surah Yunus, Al-Qasas, dan Ghafir, artinya agar kamu beristirahat.
Ini semua merujuk ke satu kata, yaitu kata malam. Karenanya, Masya Allah, sakinah, litaskunu, satu fungsi dari istri di Quran Surah Ar-Rum ayat 21 dikatakan adalah jadilah wanita setenang malam. Wah, Masya Allah. Amin ya Rob. Ya Allah. Jadilah wanita setenang malam. Masya Allah. Sama. Litaskununya sama. Cuma yang satu buat istri, yang satu buat malam. Berarti istri itu sama dengan malam. Istri sama dengan malam, Masya Allah. Jadilah wanita setenang malam, ummahat. Jadilah istri setenang malam, ummahat. Ada apa dengan malam, Mama Mahdi? Kenapa Allah sampai 3 kali nyebut litaskunu, sampai 3 kali mengulang kata-kata bahwa Allah menciptakan malam untuk beristirahat? Ada apa dengan malam? Kita lihat yang pertama. Malam adalah tempat istirahat, Masya Allah. Malam. Ketika malam, kita tidur. Kita merefreshkan lagi, refresh ya diri kita. Kita mengistirahatkan jiwa kita semuanya di malam hari. Setelah pagi, siang, sampai sore kita menjadi super mom misalkan ya. Wanita super, kita mungkin ada yang bekerja di luar, mungkin ada yang menjadi ibu rumah tangga, tetapi pada asalnya kita sama-sama mengerjakan sesuatu dan itu di pagi, siang, dan sore hari. Malamnya kita gunakan untuk istirahat. Ini lazim ya, malam sebagai tempat untuk istirahat. Makanya fungsi pertama perempuan ummahat adalah istri. Kita istri. Jadilah tempatnya suami untuk mengistirahatkan jiwanya. 1. Jadilah istri yang bisa menjadi tempat di mana suami datang dan mengistirahatkan jiwanya. Agar kamu beristirahat, Masya Allah. Allah bilang. Jadi suami itu dikasih istri sama Allah, biar suami bisa beristirahat di istri. Luar biasa, Masya Allah. Apa maksudnya suami bisa istirahat di istrinya? Artinya ya, ketika suami sudah lelah bekerja, suami penat di luar, ketemu sama bos yang menekan, ketemu sama teman-teman kantor yang julid misalkan, ketemu sama situasi kondisi kantor yang banyak masalah, pengennya pulang ketemu istri, dapat istri yang menenangkan jiwanya, dapat istri yang menyejukkan jiwanya, agar jiwanya bisa istirahat. Jadilah istri setenang malam, di mana kita menjadi tempat istirahat jiwanya suami kita. Ketika suami datang, bukannya langsung nyolot, Pak nggak bawa makanan, Pak kok lama pulang, Pak kenapa seperti ini, Pak itu ini Pak, ini tadi ada ini ada ini. Banyak sekali keluhan kita. Seolah-olah hanya kita yang berkeluh kesah. Padahal sebenarnya suami datang itu juga dengan banyak keluhan. Tapi Allah menciptakannya dengan karunia, sulit mengeluh ya, yang namanya laki-laki itu. Tapi bahkan sekalipun laki-laki nggak bisa mengekspresikan rasanya, Allah tahu kebutuhannya, yaitu butuh tempat untuk mengistirahatkan jiwanya. Makanya jadilah istri yang nggak ngomel-ngomel kalau suaminya pulang. Disambut ummahat.
disambut minimal, walaupun mungkin ada yang belum sempat mandi ya. Usahakan senyum, semprot parfum. Suami datang, wajahnya lelah, sodorkan air minum. Insya Allah. Anak-anak dibiarkan dulu ke suaminya. Kalau di sini ada yang terbiasa, bisa kita bukakan sepatunya, bukakan kaos kakinya. Lalu disiapkan untuk mandi, suaminya untuk makan, Masya Allah. Jadilah istri yang bisa menenangkan jiwa suami. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah, bayangkan saja ya, gak ada siapa-siapa, kita mendapati peristiwa yang mengejutkan, tiba-tiba didekat ya, Insya Allah, dan menggetarkan, begitu menggetarkan jiwa kita sehingga bahkan setelah kejadian itu kita masih tetap bergetar. Rasulullah pulang dalam kondisi bergetar. Apa yang dilakukan istrinya? Apa yang dilakukan oleh Khadijah? Nggak nanya-nanya, nggak bilang ada apa, kenapa, nggak ada. Langsung ngambil selimuti. Langsung menyelimuti Rasulullah SAW. Jadi benar-benar bukan emosi kita dulu ya yang didahulukan, tapi kondisinya suami dulu. Benar-benar emosinya suami dulu yang diutamakan. Bukan bicara kita, bukan mulut kita, bukan prasangka kita. Apa yang suami butuhkan itu dulu yang dikedepankan. Ya Masya Allah. Dipahami kita capek ya Allah. Kita capek, benar capek. Apalagi ibu rumah tangga, double itu capeknya. Kenapa? Karena yang main emosi. Pagi, siang, sore yang main emosi. Cepet capek. Apalagi kalau seharian udah marah-marah ke anak, luar biasa capeknya. Bahkan nunggu suami pulang itu agar suami bisa jagain anak-anak. Sama nggak? Jadi nunggu suami pulang agar punya shift untuk bisa mengistirahatkan diri sendiri dan suami bisa pegang anak-anak. Ya, ceritanya seperti itu. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang yang lain, Ummahat. Dahulukan suami, pokoknya suami datang, pada saat pertama kali datang itu emosinya besar sekali. Bahkan Allah tahu, Maha tahu. Makanya dikasihlah istrinya sebagai tempat istirahatkan jiwa. Masya Allah. Jadi jangan langsung disodori tuntutan, Pak, gantian jaga anak, Pak, ini saya mau curhat, saya punya masalah, Pak, tadi anak-anak seperti ini. Tahan dulu, beberapa menit saja, tahan dulu. Kedatangan suami, tahan dulu, kita lihat kondisinya, kita kasih kebutuhannya, Insya Allah. Karena itu yang paling dibutuhkannya pertama. Jangan mendahulukan hak kita, tapi lihat dulu kondisi suami, penuhi dulu, tunaikan dulu haknya suami. Hak kita aman insya Allah, ada Allah. Ya, makanya biasa suami kadang pulang kantor, bawaannya marah. Ada nggak di sini ya? Suami pulang, nanyain, astagfirullah, kenapa rumahnya seperti ini? Kenapa belum dibersihkan? Tadi kamu ngapain aja, Mah? Ada yang samaan, astagfirullah, anak-anak belum mandi. Ini kenapa? Tumpahan nasinya belum dibersihkan. Astagfirullah. Pernah nggak? Jadi suami pulang, itu bawaannya marah, bawaannya emosi, bawaannya kesel. Lihat istrinya ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan, kamu hari ini ngapain aja? Kamu nggak bikin apa-apa? Padahal kita paling tahu, subhanallah, kita udah lelah hati, makan hati mungkin juga ya, dari pagi, siang, sore. Ditanyain sama suami, kamu ngapain aja di rumah? Tapi memang bawaannya seperti itu. Suami datang itu dengan luar biasa, sebuncah emosi, yang bahkan kita nggak bisa terka karena
kita nggak memposisikan diri kita di suami. Jadilah tempat mengistirahatkan jiwa ketika suami marah-marah pulang, iyakan. Iya Pak, minta maaf Pak. Iya Pak, minta maaf Pak. Iya Pak, minta maaf. Rendahkan hati kita. Jadilah tempat penampungan emosinya suami. Tapi hati-hati ya, hati-hati. Kita harus punya self-esteem yang baik. Karena kalau kita nggak punya self-esteem yang baik, penghargaan terhadap diri kita yang baik, apresiasi terhadap diri kita yang baik, kita bisa jatuh ketika suami datang membawa emosinya, membawa amarahnya ke rumah. Kita bisa cekcok, bisa merasa tidak dihargai, bisa merasa sangat sedih. Jadi, cobalah untuk lebih dekat ke Allah. Cobalah lihat marahnya suami itu hanya sependek itu kok. Tahan sedikit. Tiba-tiba lupa kalau udah marahin istrinya tadi. Benar, tahan sedikit. Tapi memang sakit banget, sakit hati. Kita juga merasa, ya Allah kok gini banget. Padahal saya sudah melakukan semuanya, sudah jaga anak-anak, sudah merapikan rumah, sudah taat, nggak neko-neko juga masih dimarahi, ya Allah. Tahan. Jadilah wanita setenang malam. Jadilah tempat mengistirahatkan jiwanya suami. Makanya sebenarnya ada solusinya dari Allah juga, dari Rasulullah juga Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dikatakan, tapi ini buat suami ya, nggak boleh pakai ini buat menuntut suami, nggak boleh. Nanti aja kalau misalkan suaminya dapat hidayah, ketemu sama kajiannya Ustaz Budi sendiri atau Ustaz Bendri, alhamdulillah. Jangan dari kita. Jadi solusinya itu, kalau suami pulang dari kantor, dari kerja, atau dari luar rumah, mau masuk ke dalam rumah, itu singgah dulu di masjid 30 menit. Seperti itu para Rasulullah dan sahabatnya ketika mau masuk ke rumah istri-istri mereka. Diam dulu. Kalau waktu sholat di masjid dulu, diam dulu 30 menit, lalu pulang. Buat apa? Buat emosi, kalimat negatif, dan buncahan perasaan itu bisa dibendung di sana, di masjid. Jadi pulang gak bawa mentahan, gak bawa kata-kata yang menyakitkan. Cuma ya, jarang ya. Jarang ada yang suami yang seperti ini, Masya Allah. Jarang. Mungkin hanya ada beberapa ya. Kita sama-sama doakan suami kita, sama-sama bertahan insya Allah. Nanti Allah yang kasih hidayah. Walaupun mungkin kita harus menanggung rasa sakitnya, sakit banget kalau dikata-katain, apalagi kita sudah kerja ya. Baik yang kerja di luar rumah maupun di rumah, tapi dikatain nggak ngapa-ngapain itu sakit banget. Tahan dulu, tahan sedikit aja. Serius, nanti jam 9 malam itu lupa. Suasana hatinya sudah enak, cerita-cerita sama kita, lupa kalau tadi kita dimarahin. Tapi kita perempuan itu mengingat. Kita perempuan itu pendendam, subhanallah. Makanya Allah kasih, jadilah wanita setenang malam, yang menenangkan, yang rasa-rasa sakit di dalam dirinya itu bisa dinetralisir dengan apresiasi terhadap diri sendiri, lebih dekat ke Allah, minta sama Allah. Ya, jadilah tempat peristirahatan jiwa suami. Itu baru yang pertama. Yang kedua, udah masuk nih kedua. Malam adalah waktu tidur yang tidak tergantikan. Contohnya apa? Contohnya, kalau kita nggak tidur siang, itu kita bisa tidur malam. Bahkan kalau misalkan kita beraktivitas full, nggak istirahat di waktu pagi, siang, sore, malamnya kita bisa tidur. Coba dibalik. Kalau misalkan kita nggak tidur-tidur di malam hari, apakah kita bisa fit? Kalau kita nggak tidur di malam hari, apakah kita bisa melakukan kegiatan di pagi, siang, dan sore?
Mungkin kalau 1-2 hari oke aja, tapi kalau berhari-hari bagaimana? Berantakan hidup kita, bahkan kita bisa sakit. Makanya dikatakan malam adalah waktu tidur yang tidak tergantikan. Gak ada duanya ummahat. Allah bilang, jadilah istri yang menjadi seseorang, menjadi wanita di kehidupannya suami yang tidak ada duanya. Gak ada duanya. Luar biasa loh, ini istri loh. Jadilah wanita, istri bagi kehidupan suami yang tidak tergantikan. Masya Allah. Konkretnya seperti apa? Konkretnya, kalau kita nggak ada, suami rindu banget gitu. Atau suami khawatir banget. Atau suami nggak bisa ngapa-ngapain tanpa kita. Itu udah poin plus sepertinya ya, Masya Allah. Pernah suatu waktu mungkin ada juga ya teman-teman ummahat di sini yang misalkan suaminya seneng itu bahasa cintanya adalah pelayanan. Dilayani kebutuhan makannya, dilayani kebutuhan pakaiannya, bahkan untuk hal-hal kecil. Misalkan disisirkan rambutnya kalau sebelum berangkat, atau dipakaikan kaos kaki sebelum berangkat, atau hal-hal kecil lainnya, misalkan kalau lagi capek kita yang suapin. Kalau kita lakukan itu dengan ikhlas karena Allah, dan kita menjadikan itu sebagai jalan agar kita menjadi wanita yang litaskunu, kita akan menjadi istri yang gak tergantikan. Tiba-tiba suami disuruh dinas. Tiba-tiba suami ada acara makan malam di luar. Perasaannya gak enak. Malah cepet-cepet pulang. Terus minta makan. Kita ini pikirnya suami udah makan di luar, aman, kita gak usah masak ya. Jadi kita tinggal kasih tidur anak-anak. Tapi ternyata suami datang cepat, minta makan, bilang mau makan loh, belum makan Pak, bilang belum. Kenapa nggak makan? Nggak ada mama yang siapin. Wah, kaget kita. Atau tiba-tiba suami dinas, bawaannya nanya, bagaimana sudah makan, anak-anak bagaimana, itu luar biasa, Masya Allah. Jadilah istri yang tidak tergantikan. Nah, barakallahu fikum. Yang berikutnya, malam adalah waktu istimewa yang dikaruniakan sepertiga momen keberkahan. Maksudnya apa? Di malam hari itu ada sepertiga di mana di waktu itu Allah menurunkan keberkahannya, doa-doa mustajab, bahkan kesalahan-kesalahan diampuni, Masya Allah. Di sepertiga malam terakhir. Hanya malam yang punya sepertiga yang berkah. Jadilah istri yang meski cuma sepertiganya, tapi membawa keberkahan. Luar biasa. Hanya sepertiganya. Itu membawa keberkahan. Artinya apa? Kita nggak perlu menjadi istri yang cerdas gimana sekali. Mengimbangi pendapatnya suami. Mengatur semuanya dengan perfect. Nggak perlu ternyata. Sepertiga aja. Luar biasa. Sepertiganya saja sudah membawa keberkahan. Bahkan sekalipun kita nggak bisa memanage semuanya dengan baik, kita nggak bisa mengimbangi kalau suami lagi berbicara dengan hobinya, berbicara dengan tentang pekerjaannya, nggak nyampe mungkin ya otak kita misalkan. Tapi luar biasa, Masya Allah, dengan kehadiran sepertiga dari kita saja, mungkin ada Allah kasih karunia kita pintar masak, ada Allah kasih karunia kita subur ya, banyak anak, ada Allah kasih kita karunia pintar melayani suami, ya, pintar mengatur, sepertiga saja, ternyata itu membawa keberkahan. Jadi beda-beda antara istri satu sama lain. Tapi ternyata yang sepertiganya itu yang membawa keberkahan. Makanya, jadilah wanita setenang malam, di mana setelah malam usai,
Subuh akan datang, pagi akan datang. Kita harus mempersiapkan suami kita untuk menghadapi masalah dan tantangan-tantangan di luar. Ada nggak di sini yang suka nonton balapan? Kalau balapan itu biasanya, ini saya cerita balapan karena suami paling suka nonton balapan, balap motor. Jadi saya jadi ikut-ikut, oh kayak gitu, oh iya. Jadi kalau balapan itu ada yang namanya pit stop, tempat pemberhentian agar bisa melaju lagi ke depannya. Jadilah seperti itu, tempat pengistirahatan di malam hari, walaupun letterlet bukan cuma malam hari ya, di situasi manapun, di waktu manapun, kita menjadi sosok di mana kita bisa mendorong suami kita memulihkan jiwanya dan menguatkannya untuk menghadapi masalahnya lagi keluar. Sini Pak, sini saya ambil masalahmu. Sini saya peluk kesulitanmu. Sini semua kesalahan-kesalahanmu. Jadi suami setelah dari kita langsung kembali nol, langsung bisa bersemangat lagi untuk menghadapi masalah yang lain. Ceritanya kalau suami jatuh, kita yang berada saat mereka jatuh. Lalu mereka akan bangkit lagi, para suami-suami akan bangkit lagi dan menghadapi kesulitannya. Jadilah wanita setenang malam. Sampai sini ada pertanyaan? Karena nanti teman-teman akan membuat program untuk diri sendiri ya. Jangan sampai bingung wanita setenang malam ini seperti apa. Jadi silakan yang mau bertanya, sebentar. Afwan ya kalau nafas saya ngos-ngosan. Saya tadi cek sepertinya ada yang bertanya. Oh Masya Allah, panjang nih. Ummahat saya nggak baca ya. Ada pertanyaan. Aduh, direct message. Jadi saya minta izin untuk tidak mengupload nama. Uma, bagaimana jika kita ingin mempertahankan rumah tangga, tapi ibu mertua, ini ibu atau ayah ya, mertua menyuruh kita untuk cerai, dan suami pun, kenapa ini suaminya? Enggak jelas Uma, suami pun apakah si istri berdosa jika mengabulkan? Ya Allah, semoga Allah melapangkan Uma ya. Begini, di ayat tersebut juga, Ar-Rum tersebut juga itu tadi ayat 2 Ar-Rum, Quran surah Ar-Rum ayat 21, udah nggak ada yang namanya mertua di situ. Suami istri berdua cenderung sakinah, mawaddah, warahmah, nggak ada orang tua. Jadi ketika kita sudah menikah, udah putus sebenarnya orang tua. Kita menjadi tanggung jawab suami. Dan apa-apa yang terjadi dalam rumah tangga kita, kita berdua aja yang memutuskannya. Semoga ya, saya merasa ini suaminya mau bertahan. Jadi kalau Uma mau bertahan, suami bertahan, maka pertahankan. Mau mertua suruh cerai, tutup telinga dulu. Tetap ramah, tetap lembut, tetap berbakti kepada mertua. Cuman untuk kalimat yang dia menyuruh cerai, tutup telinga kita. Afwan, tapi mertua tidak punya hak untuk campur tangan, bahkan menyuruh kita cerai. Semoga Allah melapangkan ya dan mengampuni dosa-dosa kita. Insya Allah Uma bisa bertahan. Yang penting suami istri bersepakat untuk tetap bertahan. Insya Allah itu bisa bertahan. Jangan gentar dengan keluarga dekat dan orang-orang sekitar, terutamanya mertua, ibu sendiri, ayah sendiri, ataupun ipar ya. Biasanya itu yang jadi penghalang. Barakallahu. Ini setenang malam. Next apa? Next-nya adalah
mawaddah. Jadi mawaddah itu adalah rasa kasih. Rasa kasih itu kecenderungannya ke cinta. Kita rehat dengan membaca Quran Surah Al-Baqarah ayat 223. Siapa peserta Ummahat yang berkenan untuk buka Qurannya, dibaca Al-Baqarah ya. Surah kedua ayat 223. Ya. Ada yang berkenan? Ummu Abdirrahman, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Umafia. Semoga Allah berikan rezeki yang berlimpah ya untuk Umafia sekeluarga. Nah, Masya Allah, yang kedua ini adalah tentang cinta, mawaddah, tentang rasa kasih. Masya Allah. Di sini saya ngambil Quran Surah Al-Baqarah ayat 223. Ini ternyata Allah dialog dengan suami lagi, dengan pemimpin rumah tangga lagi, dengan qawam lagi. Bahwa istri-istrimu adalah ladang bagimu. Sehingga dikatakan bahwa kalau kamu mau sesuatu yang namanya ladang ya. Ladang, tanah, kebun, sawah. Coba bayangkan kita punya ladang. Di sini ada yang dari keluarga perkebunan, petani, atau yang punya kebun. Coba bayangkan kita punya kebun, kita punya ladang, kita punya sawah. Luar biasa ya. Kita tanam, apa saja yang ada dari situ kita bisa ambil. Bahkan, Masya Allah, hasil kebun, hasil sawah kita rasanya akan lebih nikmat kita rasakan sendiri. Mungkin di sini untuk konkret kecilnya, kita biasa punya taman-taman mini ya di rumah kita masing-masing. Jadi kita menanam cabai, kangkung, selada, Masya Allah. Kalau udah panen, seneng banget ya hati kita. Karena kita menghasilkan dari, Masya Allah, tangan kita sendiri, kita punya, kita rawat, terus sudah ada hasilnya, kita makan, luar biasa. Apalagi lebih higienis dan lebih diketahui bahwa ini nggak pakai pestisida sama sekali. Ini sehat, organik, Masya Allah. Ternyata Allah mengibaratkan istri itu sebagai ladang. Ladang loh, Ummahat. Walaupun sebenarnya tafsiran benernya dari ini adalah ada seorang sahabat ya yang kemudian memiliki pemikiran bahwa kalau misalkan kita mendatangi istri kita dari arah belakang tapi tetap di lubang yang benar, itu anak yang lahir bisa juling.
Tapi Rasulullah bilang tidak, itu adalah kebiasaan orang-orang Yahudi, itu adalah sesuatu yang diada-adakan oleh mereka. Dan bagi kita, orang mukmin, orang Islam, kita bisa mendatangi istri kita dari arah mana saja, mau dari depan, mau dari belakang, mau dari samping, ternyata halal. Yang penting di sini, yang penting sesuai dengan tempat masuknya. Afwan kalau sedikit vulgar ya. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa bahkan hal seperti ini juga sudah Allah atur. Itu berarti itu adalah kebutuhan bagi suami. Sudah diatur, boleh didatangi dari arah mana saja. Yang penting tempatnya sesuai di situ. Bukan di sebelahnya. Ya. Dan bahkan yang seperti ini ada di dalam Al-Quran, Masya Allah. Dan perumpamaan yang Allah kasih betul-betul indah. Ladang loh. Masya Allah. Nah, makanya dikatakan Rasulullah juga bilang, turunlah ayat ini, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Tapi ada ancamannya. Ketahuilah bahwa kamu di sini itu para suami, kaum kita, kelak akan menemui Allah. Maksudnya, kalau kita nggak sesuai dengan aturan yang Allah udah kasih, ada yang mungkin nauzubillah min dzalik ya, mendatangi istrinya waktu istrinya menstruasi misalkan ya. Lagi haid kan nggak bisa, itu haram. Tapi kalau dia mendatanginya berarti tunggu, kelak kamu akan menemui Allah dan mempertanggungjawabkan itu. Ada yang mungkin suaminya mendatangi istrinya dari lubang yang salah, misalkan tempat yang salah, nggak boleh di situ, haram. Allah bilang, tunggu kamu kelak akan menemui Allah dan mempertanggungjawabkan hal tersebut. Jadi Allah udah kasih loh. Aturannya ini bebas di sini, tapi ada yang nggak boleh. Ini sebenarnya maknanya. Tapi kita ambil secara lebih luas tentang ladang. Makanya muncullah, jadilah wanita ladang cinta, Masya Allah. Maksudnya apa? Ini perkataan Syekh Al-Utsaimin ya. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang suami adalah kecintaan istri terhadapnya, Masya Allah. Jadi ternyata ya, ummahat, suami itu yang punya istri yang begitu mencintainya, itu adalah nikmat. Itu adalah karunia dari Allah. Anugerah cinta tanpa syarat. Menerima dan mencintai keburukan suami. Insya Allah. Kita mencintai suami ya. Bukan karena suami kita baik. Bukan karena suami kita ramah, sayang anak, jaga anak, mau mengurus rumah, mau membelikan kita makanan, menafkahi kita. Bukan ternyata. Cinta yang tumbuh dari diri kita itu anugerah dari Allah. Itu salah satu kenikmatan besar yang dimiliki oleh seorang suami, yaitu cintanya istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai? Ya, Rasulullah jawab, siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Insya Allah. Terus ditanya lagi, kalau dari kalangan laki-lakinya, siapa yang Rasulullah paling cintai? Rasulullah jawab, bapaknya. Bapaknya siapa? Bapaknya Aisyah. Siapa? Abu Bakar, Masya Allah. Abu Bakar As-Siddiq. Itu salah satu riwayat yang lain. Ada riwayat yang lain lagi. Waktu itu Aisyah pernah masak domba ya kalau nggak salah di riwayatnya. Masak
masak domba atau kambing, Masya Allah. Kemudian Rasulullah berkata kepada Aisyah, ini sebagiannya diberikan kepada sahabat-sahabatnya Khadijah. Aisyah yang udah masak besar, pikirkan ya, kita ini istri ya, kita udah masak besar, masak daging domba ya, Masya Allah, daging kambing, belum mencucinya, belum membersihkannya, kita masak ya, panas, udah keringat, udah capek banget. Terus kita mau menyuguhkan untuk suami kita yang kita cintai, Masya Allah, Rasulullah SAW, Aisyahnya ya. Terus tiba-tiba Rasulullah justru ketika melihat hal tersebut, kalimat pertamanya adalah berikan sebagian makanan ini untuk sahabat-sahabatnya Khadijah. Qadarullah, respon pertamanya Aisyah ketika mendengar hal tersebut adalah Khadijah. Enggak seperti itu mungkin ya. Dalam hadisnya adalah hanya Khadijah kemudian tanda tanya. Cuman kalau saya memikirkannya ya, saya membawa itu ke diri saya yang coba ya teman-teman Ummahat juga ya. Coba teman-teman Ummahat udah masa capek-capek, terus tiba-tiba yang diomongin adalah kita harus membawakan makanan itu untuk almarhumah istri pertama beliau. Terus ditanya Khadijah, tanda tanya. Ya. Terus tiba-tiba di situ Rasulullah udah merasa ada kecemburuan yang sangat besar di hatinya Aisyah. Sehingga apa katanya Rasulullah SAW dalam mengatasi hal tersebut dikatakan bahwa sungguh demi Allah aku dipenuhi oleh cintanya Khadijah. Bahkan sekalipun ya di riwayat yang lain Rasulullah bilangnya orang yang paling dia cintai adalah Aisyah. Bahkan orang kedua dari kalangan laki-laki yang dicintai adalah bapaknya Aisyah. Tapi ketika ada sesuatu hal yang membahagiakan ya, makan sama-sama, makan besar, makan ramai, diingatnya sahabat-sahabat Khadijah, Masya Allah, yang kemudian mengingatkannya pada kebaikannya Khadijah juga. Ternyata akarnya adalah karena semasa hidupnya Khadijah, semasa Khadijah menjadi istrinya Rasulullah, itu Rasulullah sampai sesak ya. Sesak kenapa? Sesak karena dipenuhi oleh cintanya Khadijah. Luar biasa sekali ya, Masya Allah. Sampai dikatakan bahwa dipenuhi, nggak ada yang tersisa dari dirinya Rasulullah selain cintanya Khadijah terhadap beliau. Jadi memang salah satu fungsinya istri itu adalah menjadi anugerah cinta untuk suaminya. Waduh, afwan ya, saya jadi terbawa. Dikatakan bahwa kalau kita nimbang berat badan, satuannya adalah kilogram. Ibu-ibu udah berapa kilo? Kalau kita mengukur panjang,
Satuannya adalah sentimeter, meter. Kalau kita mau mengukur cinta, satuannya adalah pengorbanan. Jadi kita bisa lihat bahwa ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa aku dipenuhi ya, disesaki sampai nggak ada yang tersisa itu dengan cintanya Khadijah kepada beliau, kita bisa membayangkan betapa banyak pengorbanan yang sudah Khadijah lakukan. Dari harta, dari jiwa, dari raga, fisik, semuanya ya, Masya Allah. Gak ada yang tersisa. Gimana ya rasanya itu ya kalau kita meninggal terus, semoga insya Allah suami kita ridho dan mengatakan bahwa iya saya semasa istri saya hidup, ya saya dipenuhi dengan cintanya istri saya. Ya, astagfirullahaladzim. Orang-orang yang sudah banyak berkorban ya, itu kalau kita sudah banyak mengeluarkan sesuatu, kita sudah banyak melakukan sesuatu, suatu saat kalau kita kesal, kita tergelincir, kita sering mengingat-ingat apa yang sudah kita lakukan. Kita sudah melakukan banyak hal, tiba-tiba kita terpeleset, kita marah, kita emosi, dan kita menyebut-nyebut apa-apa yang sudah kita berikan, apa-apa yang sudah kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Tapi dari ceritanya Rasulullah, dengan begitu banyak pengorbanan yang Khadijah lakukan, Masya Allah ya, Khadijah nggak pernah merasa menjadi korban. Nggak pernah merasa menjadi korban rumah tangga. Nggak pernah merasa menjadi korban suaminya. Menjadi korban dakwah. Padahal semua hartanya udah dikasih. Fisiknya, pelayanannya, semua dikasih. Namanya manusia, saya yakin rumah tangga pasti ada yang bikin kita kesal, bikin kita emosi. Tapi menjadi suatu hal yang harus kita pegang sama-sama, pengorbanan kita, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kasih untuk suami kita, benar-benar jadikan itu sebagai bahan untuk mencari wajahnya Allah, mencari ridhonya Allah. Berkorban ya berkorban, gak usah disebut. Karena kebanyakan dari kita kalau udah marah, kita lihat suami kita punya keburukan, kita lihat suami kita punya kesalahan, kita ngungkit-ngungkit. Apa-apa gimana, papa nggak pernah mengurus anak. Abi kenapa? Abi kalau pulang kerja harusnya langsung pulang. Kenapa malah lama-lama di luar? Emosi kita, hal-hal yang kita pendam, ketika itu keluar dalam bentuk keluhan, biasanya itu karena kita merasa menjadi korban. Saya nggak seharusnya diperlakukan seperti ini. Saya nggak mau seperti ini. Saya mau harusnya Abi seperti ini. Saya mau harusnya papa kayak gini. Jadi pengorbanan kita menjadi hal yang sangat besar bagi kita, tapi langsung kecil di matanya Allah. Ternyata kita nggak beneran memberikan cinta itu. Ternyata kita nggak bisa menerima dan mencintai keburukan suami kita.
Ya Allah Ummahat, suami itu pasti punya keburukan. Coba pikirkan satu orang, satu ummahat, satu tokoh yang ummahat kenal dan ummahat merasa bahwa rumah tangganya selalu baik-baik saja. Ada yang nunjuk saya. Saya pun kalau misalkan ada di sini yang merasa bahwa pasti Mama Madi nggak pernah berkelahi, nggak pernah bertengkar dengan papanya Madi. Enggak, pasti ada. Karena udah satu paket itu. Keburukan suami udah senikmat dengan kebaikan suami. Ya, Allah udah kasih. Pasti ada. Kalau teman-teman sering mengikuti media sosial ya, yang couple goals, yang suka memperlihatkan kemesraan, kebaikan suami ke lapangan rumah tangganya, hati-hati. Nanti teman-teman jadi nggak bisa melihat realitas bahwa setiap rumah tangga itu pasti punya suami dengan keburukannya. Hati-hati. Jadi benar-benar cintai keburukannya suami. Terima keburukannya suami. Ya Allah, ini suami saya belum sholat di masjid. Tapi alhamdulillah Allah tolong suami masih sholat 5 waktu di rumah, tapi belum ke masjid. Terima itu. Ya Allah, ini suami temperamen. Suka marah-marah. Bahkan kalau marah-marahnya sampai tinggi, sering cubit atau pukul anaknya. Cintai itu Ummahat. Terima kondisi suami yang seperti itu. Ya Allah, ini gimana suami saya pelit banget. Saya pengen apa-apa nggak dikasih, cuma seadanya. Cintai itu Ummahat. Terima. Terima. Pokoknya terima, cintai dulu semua keburukannya suami. Bukan maksudnya melihat keburukan itu sebagai hal yang baik, ya bukan maksud saya Ummahat, bukan. Mencintai keburukan suami bukan berarti kita ridho terhadap keburukan-keburukan itu, bukan. Tetapi kita ridho terhadap suami kita yang punya keburukan itu. Beda Ummahat. Kita pengen suami kita sholat di masjid sebagaimana suami-suami orang lain mungkin yang kita lihat yang sholat di masjid. Tapi suami kita belum sholat di masjid. Makanya kita nggak ridho ya dengan sikap seperti itu yang suami belum ke masjid, tapi kita ridho dengan suami kita yang belum bisa melakukan hal tersebut. Kita nggak suka suami kita pelit, kita pengennya suami memberikan kita nafkah yang cukup. Tapi kita ridho bahwa suami kita adalah suami yang memberikan kita nafkah yang sempit. Sehingga teman-teman Ummahat nggak bias, nggak bingung, bilang kenapa ini Mama Madi malah nyuruh kita mencintai keburukan. Bukan seperti itu. Yang kita cintai adalah suami kita dengan keburukannya itu. Suami kita masih sering main tangan, suka cubit anak-anaknya. Bahkan sering marah-marah nggak jelas. Kita nggak suka marah-marahnya. Kita nggak ridho anak kita dipukul, tetapi kita ridho suami kita adalah tukang marah-marah. Bisa dipahami Ummahat? Jadilah istri yang penuh cinta, ya. Yang bahkan nggak masalah suami saya belum ke masjid, nggak masalah suami saya masih marah-marah, nggak masalah suami saya pelit. Insya Allah saya akan berikan porsi cinta yang besar. Kenapa sih kita memberikan porsi cinta itu? Karena ini apa yang Allah perintahkan. Bahwa istri itu adalah
mawaddah. Yang membawa cinta ke dalam rumah tangga itu adalah istri ummahat. Ingat lagi ya, Ar-Rum 21 itu untuk istri. Jadi yang membawa sakinah malam itu adalah istri, yang membawa ladang itu adalah istri. Dari kita dulu, ummahat, terima semuanya dulu. Kenapa sih kita harus terima? Karena kalau kita nggak terima, tingkah laku kita akan berbeda ketika kita sudah terima. Kalau kita nggak terima, itu kita terlalu banyak tuntutan. Pak, coba ikut kajian ini, Pak. Pak, coba dengarkan dulu itu kajiannya Mama Mari. Jangan ya, jangan. Pak, coba ikut dulu ini Ustaz Budi. Kemudian share-share artikel. Pak, coba lihat ini Ustaz Bendri tentang ayah. Pak, banyak sekali tuntutannya. Kenapa? Karena kita belum memberikan cinta yang sepenuhnya. Kita lihat anak kita dimarahi, kita yang maju, langsung bertengkar. Jangan, Pak, kenapa anaknya dimarahi? Jangan. Nah, suami jadi marah juga ke kita, rumah tangga jadi runyam, panas, ummahat, penuh teriakan. Sabar dulu, sabar. Susah, mau Madi sabar. Iya, susah banget, ummahat. Jatuh bangun, sabar. Susah sekali. Terima dulu, terima. Minta sama Allah, ya Allah, bantu saya. Kalau kita nggak bisa, mengaku langsung. Mengaku langsung sama Allah, ya Allah saya tidak bisa terima, ya Allah saya kesulitan, saya punya suami seperti ini, ya Allah saya kesulitan. Bilang, mengadu terus sama Allah saja. Nanti insya Allah itu seiring waktu kita jadi bisa melihat diri kita yang berubah lebih lapang insya Allah ya. Dan mungkin Allah juga kasihan ya sama kita. Insya Allah itu suami kita bisa berubah. Nggak bakal begitu selamanya kok, ummahat. Tapi jangan berharap dah. Karena kan tujuan kita nggak berimbalan ya. Tujuan kita ya tanpa syarat, kita kasih cintanya benar-benar cinta kita. Mau buruk, mau baik ya kita tetap cinta. Insya Allah ya. Barakallahu fikum. Ya, ada pertanyaan direct message. Saya izin tidak memberi nama ya. 2 tahun terakhir masa-masa yang sangat berat. Saya sampai sakit terus-menerus karena banyak yang saya tahan di hati. Oh, subhanallah. 2 tahun sampai sakit. Kalau kita sakit di hati memang jatuhnya ke fisik. Jadi hati-hati. Subhanallah, itu sangat berat sekali. Jadi kalau saya jangan lupa benar-benar minta tolong sama Allah. Ya Allah, saya tidak bisa, saya berat sekali ujian ini. Saya tidak bisa, tolong saya ya Allah, tolong saya, kasihani saya. Bahkan sekalipun mungkin ada yang punya suami yang sangat zolim ya. Ada suami yang benar-benar udah KDRT misalkan, selingkuh misalkan. Tetaplah bertahan sampai mungkin Allah yang memutuskan sendiri bahwa kita udah nggak sama dengan suami kita. Intinya apa? Lakukan dulu porsi kita, lakukan dulu fungsi kita. Kita merasa berat, sampai sakit, sampai nggak bisa menahan diri dan hanya memendam di hati, itu mungkin saja karena kita nggak ridho terhadap suami kita yang punya keburukan-keburukan. Kita nggak terima bahwa ternyata kita diperlakukan seperti ini. Atau mungkin ada yang menikah dengan suaminya yang kemudian ternyata merasa ditipu. Oh, ternyata dia nggak sesoleh yang saya pikir. Oh, ternyata dia nggak bisa membimbing saya. Oh, ternyata dia malah justru jarang sholat.
Saya tidak terima ini. Jangan dulu Ummahat, udah terlanjur menikah. Tahankan, pertahankan. Kuncinya diterima, rasa sakitnya itu minta dilapangkan sama Allah. Pikirannya jangan ke situ, Ummahat. Nanti di akhir saya kasih tips juga. Yang pertama adalah kita harus punya sudut pandang yang baru. Contoh, kita sakit hati sekali karena kita merasa ditipu dengan tampilan suami kita. Mungkin orang lain mengira beliau adalah suami yang soleh, yang baik, yang ramah, yang melindungi istrinya, tapi ternyata di rumah kita dikata-katain, dikasarin. Contoh ya. Cara pertama untuk menghilangkan rasa sakit adalah yang pertama, kita harus punya sudut pandang yang berbeda. Kalau sudut pandang yang biasa yang membuat kita sakit hati adalah kita akan berpikir, ya Allah, ini suami saya kayak gini, padahal dia sangat baik orangnya, tapi ternyata nggak sampai ke akhlaknya, dia jahat, ya Allah, dia zolim, ya Allah. Ini sudut pandang yang pertama, yang lazim. Kita harus mengubahnya menjadi, ya Allah, ternyata saya menikah, Engkau menjodohkan saya dengan orang yang zolim. Saya memohon ridho-Mu, saya memohon bantuan-Mu. Semoga saya bisa melaluinya dengan berhasil mendapatkan pahala dari-Mu. Ubah sudut pandangnya. Oh ya Allah, ternyata suami saya orangnya kasar. Oh, ternyata beliau kasar karena bapaknya dulu kasar. Oh, ternyata beliau punya luka. Oh, ternyata beliau belum bisa menerima orang tuanya. Oh, ternyata beliau menjadi sosok yang sama dengan orang tuanya yang dulu. Ubah sudut pandang. Kalau sudut pandang berubah, perasaan jadi berubah. Yang tadi sudut pandangnya di mana kita menerima bahwa Allah memberikan kita suami yang kasar sehingga Allah menginginkan adanya pahala dari kita di akhir insya Allah. Jadi perasaan kita jadi perasaan, oh Masya Allah, ternyata kita yang Allah pilih, ternyata ujian ini Allah kasih ke kita. Oh ternyata ini cara Allah untuk mendewasakan saya, membahagiakan saya, dan tidak berharap ke makhluk. Perasaan kita jadi lebih ke berjuang untuk menuju ke Allah kan. Kalau yang kedua, sudut pandang kita di mana kita melihat, oh ternyata kasihan. Dia anak yang broken home ternyata. Dia nggak bisa terima perlakuan orang tuanya di masa dahulu. Jadi perasaan kita yang tadinya kita pengen marah-marah dan kita merasa tidak berhak diperlakukan seperti itu, jadi punya perasaan iba dan mau menolong. Lembuti saja, tetap cintai. Jadi yang pertama, ubah sudut pandang. Ubah Ummahat. Ubah. Jangan berpikir di titik yang sama. Kalau Ummahat tetap sakit hati, salah itu. Cari titik yang nggak bikin sakit hati. Dari situ kita bisa mengubah emosi kita. Dari mengubah pikiran, kemudian kita bisa mengubah emosi, dan terakhir kita bisa mengubah tindakan dan perlakuan kita. Oh, ternyata ini adalah cara Allah agar saya bisa dekat sama Allah. Kalau saya dikasih suami yang lembut, mungkin saya akan jadi istri durhaka. Misalkan ya. Kalau saya dikasih suami yang berakhlak baik, mungkin saya akan menjadi istri yang gak bersyukur. Alhamdulillah ini adalah cara Allah agar saya bisa dekat sama Allah. Jadi tindakan saya adalah saya akan lebih dekat sama Allah dan menunaikan hak suami saya. Yang sudut pandang yang tadi yang iba, oh kasihan ternyata suami saya tidak mendapatkan cinta dan kebutuhan cinta itu di masa kecilnya. Saya mau memberikannya saat ini. Sayalah mawadahnya saat ini. Jadi tindakan saya adalah saya akan memberikannya cinta meskipun perlakuannya dia tidak cinta. Insya Allah ya.
Jadi buat yang ada 2 ini ya yang direct message, minta maaf saya tidak umumkan namanya. Ada 2 yang merasa sangat sakit hati dan nggak bisa menahannya. Bagaimana caranya diterima? Sulit sekali ya. Itu tadi ya, insya Allah itu bisa jadi cara kita untuk bertahan, untuk tangguh. Insya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian kita lanjut terakhir. Warahmah. Masya Allah. Waktu saya sudah habis ya. Sebentar. Warahmah, rasa sayang. Rahmah. Kita skip ya membacanya. Jadi catat Quran surah Maryam ayat 96. Di situ ada kata warahmah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Artinya apa? Masya Allah. Ini sayang ya, beda yang tadi cinta, sekarang sayang. Sayang itu lebih ke mau meniat untuk melindungi, mau melayani, mau melakukan apa saja, disayang, di perlakuan ya. Kalau cinta itu di penerimaan, kalau sayang itu di tindakan. Ternyata ya, Masya Allah, kata Allah, Allah yang Maha Pemurah. Allah dengan sifat Maha Pemurahnya Allah yang kasih kita rasa kasih sayang. Allah yang kasih tindakan kita dengan penuh sayang. Kok bisa Allah kasih? Lihat di awalnya, karena kita adalah orang-orang beriman dan beramal soleh. Jadi, urutannya adalah, jadilah orang yang beriman. Beriman itu artinya apa? Kalau di dalam warahmah ini, artinya kita hanya bergantung sama Allah. Kita ibadah untuk Allah. Kita berusaha untuk Allah. Dan beramal soleh. Beramal soleh berarti kita melakukan amalan-amalan yang Allah suruh. Allah perintahkan kita untuk menjadi istri yang sakinah, mawaddah, warahmah, kita lakukan. Allah perintahkan kita untuk Allah perintahkan kita untuk menjadi istri yang taat sama suami. Kita terima, kita lakukan. Kita beramal soleh, beramal sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Nah, dari situ Allah melihat hal tersebut, Allah suka dengan apa yang kita lakukan, dengan sifat pemurahnya Allah, Allah kasih kita rasa kasih sayang. Insya Allah. Sehingga yang terakhir ini adalah, jadilah wanita berhati bersih. Sebenarnya saya pengen bilang di sini berhati salju. Cuma nanti ada yang salah paham, nanti dikiranya harus dingin sama suami. Jadi saya rubah berhati bersih, Masya Allah ya. Jadilah wanita berhati bersih. Nah, berhati bersih itu artinya apa? Artinya istri wanita yang Masya Allah penuh rahmah, penuh tindakan sayang. Yang pertama, mencintai suaminya karena iman, sekalipun suaminya belum pernah berbuat baik sama dia. Subhanallah. Bisa-bisanya ya, kita mencintai orang yang bahkan belum pernah berbuat baik sama kita. Itulah karunia Allah. Allah yang tanam. Apa akarnya? Iman. Apa akarnya? Amal soleh. Jadi, kita mempunyai tindakan sayang itu, bahkan sekalipun suami kita belum berbuat baik sama kita, belum memberikan hak kita, ummahat, kita nggak merasa disayang, kita nggak merasa dimanja, kita nggak merasa dipenuhi. Apa yang kita inginkan?
Tapi luar biasa, Masya Allah, Alhamdulillah kalau kita masih bisa untuk mencintai, melayani dengan penuh sayang. Itu berarti udah tanda-tanda alhamdulillah ada iman di dalam hati kita dan ada Allah yang menjaga dan menanamkan hal tersebut. Yang kedua, muliakan suami ummahat, muliakan ummahat. Gimana caranya dimuliakan Mama Mahdi? Suami saya orangnya buruk, bahkan dia kasar sama saya. Nggak bisa dong dimuliakan orang kayak gitu. Logikanya seperti itu. Tapi kata Allah, ternyata itu bisa. Bahkan sebelum mereka berbuat baik dan mereka masih buruk, kita tetap bisa memuliakan suami. Muliakan suami, hargai hobinya. Tadi saya sudah cerita di awal ya, suami saya hobinya suka nonton balap motor. Saya nggak tahu sebenarnya, saya juga nggak suka kenapa dinontonin ya, cuma putar-putar. Tapi saya memuliakan kesukaannya kalau dia ada jadwal untuk nonton itu, disiapkan cemilannya, ditemenin nonton. Sampai suatu ketika Allah kasih ya, Afwan saya cerita ya, sama tuh ada yang sama. Ada merek Indonesia ya, antangin. Ada satu pembalap yang disponsori oleh Antangin. Gara-gara itu saya jadi merasa tertarik untuk menemani suami dan melihat siapa nih yang menang. Apakah motor Antangin? Karena itu motor yang disponsori oleh Indonesia. Kebetulan saya juga pakai. Jadi pas merasa pembalapnya yang menang, saya merasa dekat. Padahal saya nggak tahu apa-apa, saya juga nggak sebegitu sukanya, tapi karena Allah kasih momen itu, kita jadi bisa melihat hal yang baru, jadi ada obrolan baru, jadi ada lucu-lucuan baru ya, Masya Allah. Dan sebatas bahwa suami tidak merasa dihakimi. Jadi hargai hobinya, hargai kebiasaannya. Suami jadi merasa, Masya Allah, istrinya ada di sampingnya. Hatinya bersih, tuh. Mencintai, menyayangi karena iman. Jadi jangan merasa kesulitan kalau misalkan suami belum berbuat baik. Madi gimana? Ini suami saya belum mau mengikuti kajian parenting. Iya, tapi masih nggak mau mengajari anak, masih nggak mau lembut sama anak, nggak mau ditempati murojaah ke anak. Sabar, ummahat, sabar. Biarkan dulu ya, tetap lembut. Biarkan di sini maksudnya terima situasi itu, terima kondisi hari-hari di mana suami belum mau megang pembelajaran anak, gak masalah. Kita dulu yang berjuang sendiri. Apa artinya berjuang sendiri? Kita dulu yang konsisten. Kita ngajarin Iqra anak-anak, kita ajarkan anak-anak pembelajarannya dan sebagainya. Masya Allah, kita dulu. Kalau kita adalah istri yang berhati bersih, Allah ridho, Allah yang akan tanamkan rasa kasih sayang itu di hatinya suami, dan suami yang akan melakukan tindakan yang berbeda, Masya Allah. Dan kita akan terkaget-kaget. Dititipin, Pak minta tolong ini, halaman ini. Bantu bacakan Iqra-nya Nurfa. Oh mau, Masya Allah. Padahal tahun-tahun sebelumnya nggak mau. Ada perubahan-perubahan yang terjadi karena Masya Allah kita menjadi istri yang berhati bersih. Nggak apa-apa suami belum melakukan apa yang kita dambakan yang ada di suami-suami orang. Kita lihat kok kompak banget itu rumah tangganya, suaminya bagus banget, mengajak anaknya, mengajar anaknya. Suami saya boro-boro. Jangan gitu. Peluk suaminya, hargai hobinya, kebiasaannya.
Berjuang dulu kita sendiri. Tegakkan dulu. Ada rutinitas belajar anak, Masya Allah. Lambat laun, insya Allah, Allah kasih. Kalaupun nggak Allah kasih, di kesempatan lain Allah kasih. Jangan ragu ya. Tujuan menikah bukan untuk cari kebahagiaan. Mau Madi gila. Saya menikah karena saya pengen bahagia. Insya Allah, barang siapa ya yang beriman, beramal solih, bahkan kita menunaikan hak-hak suami kita, sekalipun suami kita enggak menunaikan haknya kita, tapi kita tetap melayaninya dengan sepenuh hati, sehati bersih, maka kesudahan yang baik yang akan kita dapatkan. Maka kita akan bahagia, bahkan sampai ke akhirat. Jadi tenang saja. Menikah adalah melaksanakan sunnah. Jika pasangan kita belum mampu mahat, nggak sevisi dengan kita, mulailah dari diri kita dulu. Jangan, aduh suami saya nggak gitu, Mama Madi nggak bisa ini, aduh nggak bisa. Memang nggak bisa kalau mau langsung. Kita dulu mahat, pelan-pelan saja dulu. Pelan-pelan. Mulailah dari diri kita sendiri, kita cari ridha Allah. Insya Allah, Allah akan turunkan ridhonya sama kita. Ya, barakallahu fikum. Jangan ragu. Kadang-kadang ada yang seperti ini. Mau Madi ini saya sudah melakukan rata-rata semua apa yang kajian parenting yang saya ikuti. Saya sudah ikhlas, saya sudah taat, saya sudah melayani suami dengan baik, saya sudah melakukan semuanya, tapi saya tidak mendapatkan apa balasan yang saya inginkan. Saya tidak mendapatkan kebaikan. Saya tidak tahan. Saya mau, kadang-kadang saya berpikir untuk mau selesai, mau bercerai saja lebih bagus kayaknya. Hati-hati ummahat. Kalau kita sudah merasa kita sudah taat, kita ikhlas, kita melayani suami dengan baik, kita merawat anak-anak dengan baik, tetapi kita tidak mendapatkan kebaikan yang kita inginkan, kayak kita merasa gak ada yang berubah, begitu-begitu saja, suami juga begitu-begitu saja, masih buruk, masih gak bisa menuntun ke kebaikan, berarti ummahat salah melihat. Salah melihat apa? Salah melihat kenikmatan yang Allah kasih. Sadar ummahat. Coba tengok anak-anaknya. Berapa kali mereka sakit. Alhamdulillah. Karena kita adalah istri yang taat, ikhlas dan melayani suami, Allah jaga anak-anak kita jarang sakit. Kalaupun sakit, cuma sakit yang flu, batuk, cuma dirawat di rumah, alhamdulillah. Gak sampai harus dibawa ke rumah sakit. Kita salah melihat. Kita melihat kenikmatan itu suami harus berubah. Suami harus lebih baik, berakhlak, lebih ramah, ngasih banyak uang ke kita. Kita salah lihat. Lihat ke arah lain. Ke arah mertua mungkin. Atau ibu kita mungkin. Gimana? Oh Masya Allah, ternyata beliau sangat baik terhadap kita. Kita mendapatkan keluarga yang baik. Alhamdulillah. Oh enggak Mama Madi, keluarga saya jahat misalkan. Saya selalu dihina karena saya nggak punya apa-apa. Oh berarti salah melihat itu. Lihat ke arah yang lain. Alhamdulillah kita mau makan selalu ada. Alhamdulillah kita mau minum selalu ada. Uangnya sedikit sih, gak banyak, tapi selalu pas. Pas mau makan ada, pas mau minum ada, pas mau beli beras ada, pas mau bayar uang sekolah ada. Bukankah itu suatu kenikmatan? Kita salah melihat, makanya kita menganggap kita nggak mendapatkan kebaikan itu.
Jadi coba putar pandangan kita ummahat. Kayaknya kita terlalu lama menatap pintu yang terkunci. Padahal di belakang kita, di samping kita, kiri kanan, pintunya semua sudah terbuka. Coba lihat anak-anak kita, anak perempuan kita. Masya Allah saya sakit, anak perempuannya yang nangis, anak perempuannya yang rawat. Dibantuin masak, padahal umurnya masih 5 tahun. Udah bisa mengatur bahan dapur, Masya Allah. Coba lihat anak laki-lakinya, Masya Allah hafalannya sangat bagus. Bahkan udah bisa murojaah sendiri, hafalan sendiri. Oh Masya Allah, Allah kasih karunia penjagaan dan kecerdasan untuk anak-anak kita. Tapi kita nggak pernah memikirkan itu sebagai buah dari ketaatan dan keikhlasan kita. Kenapa? Karena kita sudah terlalu lama menatap pintu yang terkunci. Apa itu? Yaitu kita maunya ada perubahan pada diri suami kita. Padahal Allah kasih dari kenikmatan yang lain. Coba lihat ummahat. Bahkan diri kita. Alhamdulillah kita dikasih kemudahan. Urusan lancar. Bisa ikut majelis ilmu. Bisa memperbaiki ibadah. Bisa belajar tahsin. Itu kenikmatan yang Allah kasih karena buah dari kita mencintai suami kita dengan iman, kita menerima keburukannya, kita menjadi tempat istirahat bagi suami kita. Jadi, bagi yang merasa belum mendapatkan apa-apa dari ketaatannya terhadap suami, banyak-banyak istighfar. Kita salah melihat. Lihatlah dengan lebih luas ke sekitar kita. Insya Allah, barakallahu fikum. Ini ya dari Ma Amalia, alhamdulillah jadi bisa terhindar dari pekerjaan syubhat yang dekat dengan keharaman. Iya, Uma, itu suatu kenikmatan yang besar. Susah loh untuk bisa keluar dari pekerjaan yang udah punya penghasilan bagus. Tapi karena Allah yang kasih petunjuk, mungkin juga dari ibadah kita dan amalan kita terhadap pelayanan dengan suami, Allah kasih kebaikan. Nah, kata Bunda Tita, iya lebih fokus ke masalah. Ternyata menatap pintu tertutup, padahal banyak pintu yang sudah terbuka. Benar Bunda Tita. Ayo kita coba lihat, lebih lapang lagi melihat pintu-pintu apa saja itu yang sudah Allah buka untuk kita. Salah satunya mungkin, alhamdulillah, Allah mudahkan bermajelis, Allah pertemukan dengan ummahat-ummahat yang sama-sama berjuang untuk surganya Allah. Allah kasih anak yang mendengar, Masya Allah, luar biasa ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian terakhir worksheet-nya ya, Insya Allah. Worksheet-nya ini ada 3 halaman ummahat. Halaman pertama itu adalah tentang kesadaran diri dan diagram muhasabahnya. Bentar kita pindah. Nah, di sini di kolom pertama adalah tuliskan dengan jujur. Harus jujur ummahat kalau nulis worksheet. Biar ummahat bisa memahami sebenarnya dirinya kenapa. Kondisi rumah tangga yang sedang dirasakan saat ini. Silakan dituliskan. Apa yang dirasakan saat ini? Gimana sih sebenarnya rumah tangganya saat ini? Setelah itu, alhamdulillah, istri dikasih 3 fungsi, setenang malam, ladang cinta, sama berhati bersih. Kita kasih nih penilaian untuk diri kita sendiri ya. Kita kasih nilai. Setenang malam, nilai kita berapa?
0 itu jelek sekali, 10 itu udah perfect. Kita, istri yang setenang malam, nilainya berapa? Silahkan ditulis berapa nilai. Sebagai ladang cinta, Masya Allah, di mana suami bisa memetik cinta itu, bisa tidak terkekang, bisa lebih lapang. Ladang cintanya berapa? 0 atau 10 atau berapa ini? Dan terakhir, berhati bersih. Jadi kita bisa melihat diri kita nilai berapa berhati bersih dari 0 sampai 10. Semoga insya Allah kita bisa lebih lapang untuk melihat realitasnya kita. Dari Uma Amelia, untuk penilaian apakah boleh minta penilaian suami juga? Boleh, tapi sebelumnya kita harus sudah punya penilaian kita sendiri. Jadi seperti dicocokkan. Kita punya penilaian kita nih, Uma Amalia ya. Lalu kemudian kita cocokkan kalau suami kira-kira menilai kita berapa ya. Itu pasti akan ada standarnya. Jadi standar kita misalkan setenang malam kita menilainya 4. Kenapa kita menilainya 4? Karena kadang kalau suami pulang kita boro-boro langsung ngasih tuntutan harus ini harus itu, jadi masih 4. Tapi menurutnya suami kita sudah 8. Oh Masya Allah. Karena menurut standarnya suami, pada saat kita pulang semua makanan sudah ada dan kita sudah mandi, sudah harum, mukanya berseri-seri itu. Jadi silahkan, boleh ya Uma Amalia. Jadi kita dulu yang isi, terus standar kita apa, alasannya kenapa kita dapat angka itu. Lalu setelah ini rampung, silahkan ngobrol sama suami. Kira-kira angka kita berapa? Dan kenapa suami menilai kita dengan angka tersebut? Ya, Masya Allah. Kemudian lanjut. Nah, ini banyak pertanyaan ya. Bagus kalau teman-teman Umahat bisa isi. Kalau dilihat dari diagram muhasabah itu yang ini merah, kuning, hijau. Apa akar permasalahannya yang sebenarnya terjadi? Gara-gara apa sih sebenarnya? Kalau nilai kita masih rata-rata 1, 2, 3, kira-kira akarnya apa gitu? Isi di sini. Lalu perubahan apa yang teman-teman mau capai? Pengen jadi gimana? Dari akar permasalahan tersebut pengen jadi apa? Tuliskan apa yang akan kita lakukan agar perubahannya bisa terjadi. Tuliskan gimana caranya kita tahu kalau kita berhasil. Apa kriteria keberhasilannya? Apa ukuran keberhasilannya? Terus waktunya. Kita mau melakukan sampai kapan? Kita buatkan jadwal. Lalu kita butuh apa nih? Apa yang kita butuhkan agar rencana kita bisa konsisten? Silakan dituliskan. Di sini, ya Masya Allah, silakan dituliskan rencana aksinya. Untuk menjadi istri setenang malam, pilih satu kegiatan. Mau bikin apa? Untuk ladang cinta, kegiatannya apa? Untuk berhati bersih, kegiatannya apa? Kita mulai lakukan mulai besok ya, teman-teman Umahat. Mulai besok. Kalau sudah ada yang bisa, langsung berseri-seri peluk suami pas datang. Pijit-pijit suami, oke, checklist. Ladang cintanya, alhamdulillah saya sudah bisa menerima kebiasaan marah-marah suami misalkan. Berhati bersih, ya saya tetap memuliakan suami, checklist. Sampai hari Sabtu pekan depan kita ketemu lagi di Zoom. Ya Mama Rana, satu kegiatan saja ya. Karena nanti kalau banyak kita susah untuk konsisten. Satu dulu.
Satu dulu. Kak Sukma rasa geli mau berubah bentuk pelayanan. Iya ya, betul. Yang kita rasa saja bisa kita lakukan. Insya Allah. Bagaimana yang LDM? Nanti boleh ya di grup Telegram kita sama-sama sharing apa ide-ide untuk yang LDM atau yang long distance marriage. Jadi istilahnya yang masih tinggal terpisah dengan suami. Jadi bisa saling menginspirasi kira-kira kegiatannya apa saja ya. Dari Uma Fika, durasi waktunya ada batasan. Yang ini Uma, kalau untuk checklistnya 7 hari. Tapi untuk kedepannya durasinya tidak ada batasan. Misalkan mau 1 bulan ya boleh. Cuman di sini kita batasi sampai 7 hari. Karena setelah itu ada Zoom kedua. Kita mau evaluasi nih. Kita evaluasi tentang apa yang sudah kita lakukan. Dari Mama Nafas, suami kaget ada apa ya? Iya, ya betul ya. Jadi batuk. Masya Allah. Ya dibuat lucu-lucu, dibuat bahagia nggak apa-apa. Ya, sama suami sendiri kok. Oh, Mama Rana cepat sekali. Tadi senyum-senyum sampai cium. Masya Allah. Barakallahu fikum. Iya ya, tadi bilang ada maunya ini. Mau dibelikan apa, Ma? Mau makan malam di mana? Nggak apa-apa, Masya Allah. Barakallahu fikum. Sekalian aja. Tapi kan insya Allah kita akan konsisten, ya. Bukan hanya karena menginginkan sesuatu. Itu nanti yang insya Allah akan menjadi keberkahan bagi kita dan Allah akan turunkan hidayah juga untuk suami kita. Nah, misalkan ada yang kondisi rumah tangganya nggak bisa di-share ke grup ya. Misalkan masih qadarullah merasa ragu untuk share di grup Telegram, nggak apa-apa, boleh nanti japri ke saya. Boleh, silahkan japri bagi yang merasa berat untuk share di grup Telegram. Japrinya boleh ke Telegram, boleh ke WA saya. Ini jadi lucu-lucu nih, Mahat. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, Ummahat, demikian. Saya tadi kelamaan dicerita ya, afwan jiddan. Alhamdulillah, ini juga sudah. Yang ini, ya, tadi saya sudah praktekkan juga caranya. Nanti cek rekaman lagi gimana caranya supaya kita bisa berubah. Ubah mindset dulu. Kalau prioritas ini tentang kita harus fokus ke situ ya. Pokoknya yang penting ubah mindset dulu. Dari mindset itu kita akan punya perasaan yang baru. Nanti setelah itu kita jadi bisa punya tindakan yang baru. Insya Allah. Untuk Allah, apa yang nggak bisa diusahakan kan ya? Karena kalau niatnya untuk Allah, Allah akan bantu. Baik, Masya Allah. Afwan jidan ya. Jadi lewat 30 menit. Masya Allah. Afwan. Banyak juga tadi chat yang belum sempat saya bahas. Saya minta maaf untuk waktunya. Saya juga minta maaf nggak bisa mengcover semua pertanyaan. Insya Allah grup Telegramnya akan terbuka. Dan insya Allah kita akan ketemu pekan depan. Ya, saya sudah azan. Selamat asar semuanya. Saya cukupkan di sini. Saya minta maaf. Saya mohon diampunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama baca doa penutup majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Syukran, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.